Hai semuanya, di sini ada Ozi ya, dan saya akan menjelaskan beberapa hal tentang investasi dan portofolio ya. Ya, yang pertama yang ingin saya jelaskan ya itu adalah tentang pasar modal ya. Ya, apakah kalian pernah membeli sesuatu di pasar tradisional ya? Kalau iya ya, berarti kalian itu sudah melakukan yang namanya transaksi jual beli. Nah, lalu apa sih bedanya dengan pasar modal ya? Nah, kalau di pasar modal itu juga ada ya kegiatan transaksi jual beli, tapi ya, tapi yang dijual itu adalah surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah yang butuh modal usaha. Nah, selain itu ya, eh, yang diperdagangkan pun berupa instrumen keuangan yang terdiri dari saham, surat hutang maupun reksadana. Nah, surat berharga ini ya itu biasa disebut dengan efek. Nah, kalau transaksi di pasar tradisional kan jelas tuh ya transaksinya kayak langsung sama pedagang, ketemu sama pedagang, kita membeli, terus ada pemasok dagangannya juga, lalu pengelola pasarnya kan juga ada, pihak keamanan yang menjaga tempatnya juga ada, bahkan sampai yang mengatur dagangannya pun juga ada gitu loh. Nah, kalau pasar modal, nah kalau kita sebagai investor mau jual beli efek di mau jual beli efek difasilitasi nih sama bursa. Nah, bursanya ini apa sih yang memfasilitasi? Nah, bursanya ini yang biasa dikenal itu namanya PT Bursa Efek Indonesia, PT BEI ya. Lalu perlu dicatat ya, kita eh, nggak bisa ya, tidak bisa melakukan transaksi langsung. Nah, karena ada broker yang jadi perantaranya. Yang namanya investasi itu pasti harus ada brokernya. Nah, selain itu ya, seluruh transaksi pasar modal itu dilakukan dengan cara elektronik ya, online atau disebut dengan scriptless trading. Nah, Eh, lalu berikutnya itu di sini yang jadi supplier dagang itu adalah emiten. Ya, emiten itu apa? Emiten adalah perusahaan yang sudah go public maupun pemerintah. Itu emiten. Nah, lalu setelah transaksi di bursa, proses selanjutnya dijalankan oleh KPI, KPEI atau Clearing Penjamin Efek Indonesia. Nah, KPEI ini membantu menjaga hak dan kewajiban investor dan memastikan kalau yang jual itu mendapatkan uangnya dan yang membeli itu juga mendapatkan barangnya. Nah, jadi kita nggak perlu takut jika mau jual beli di pasar modal karena sudah ada yang menjamin hal itu. Jadi kalian nggak usah khawatir ya. Nah, terus yang terakhir itu ada KSEI atau biasa dikenal dengan Kustodian Sentral Efek Indonesia. Nah, semua proses pemindah bukuan dan penyimpanan efek di pasar modal dilakukan oleh KSEI. Nah, lalu perlu diingat eh, barang barangnya ini bentuknya itu elektronik dan bisa dijual belikan kembali. Nah, sedangkan uangnya akan ditransfer oleh bank yang bekerja sama dengan KSEI selaku bank pembayaran. Nah, lalu di sini ada tiga, BEI, KPEI, dan juga KSEI. Ini biasa disebut dengan SRO. SRO itu apa sih? SRO itu Self Regulatory Organization. Nah, agar kegiatan transaksi di pasar modal itu berjalan dengan baik, ya harus ada SRO, ya karena seluruh kegiatan transaksinya juga diawasi oleh eh, otoritas jasa keuangan atau OJK. Jadi kalian akan mendapatkan keamanan yang sangat 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 ketika kalian berinvestasi ya. Yang penting investasinya bukan investasi bodong yang
seperti mungkin banyak teman-teman yang pernah kena ya, jadi nggak seperti itu. Nah, bagaimana sih kita kalau mau berinvestasi padahal kita pemula? Apa yang mau kita? Kita mau investasinya di mana? Apakah ada web tertentu atau ada aplikasi yang bisa digunakan? Ya, jawabannya iya. Ada aplikasi yang digunakan yang cukup mudah. Ya, aplikasinya apa sih namanya? Ya, aplikasinya namanya itu Reksadana. Ya, kalian bisa berinvestasi itu mulai dari 100.000, 50.000 sebenarnya juga bisa. Tapi apakah kalian mau berinvestasi nanggung banget dari 50.000 dan 100.000? Ya setidaknya persiapkan uang yang cukup agar jika nanti ada plus-plusnya, ya kalian akan mendapatkan yang cukup menjanjikan. Nah, apakah saya disponsori oleh Reksadana? Oh ya tentu saja tidak. Ya, nah sebelum itu kalian harus tahu saham itu apa sih, obligasi itu apa sih. Nah, di sini saya akan mengutip dari webnya IDX langsung ya. Yang pertama itu saham. Nah, saham itu apa sih? Saham eh, saham itu dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Itu yang namanya saham. Terus obligasi itu apa sih? Ya, ya obligasi itu merupakan eh, surat utang, surat utang jangka menengah panjang yang dapat dipindah tangankan, berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli. Jadi kalau untuk saham dan obligasi, saham itu penekanannya itu sebenarnya gini, perusahaan itu menerbitkan saham untuk mendapatkan modal usaha. Itu penekanannya. Lalu kalau tentang obligasi, obligasi itu penekanannya merupakan pemerintah atau perusahaan menerbitkan obligasi untuk mendapatkan pinjaman. Ya, jadi ya jika Anda ingin berinvestasi di saham, ya, Anda itu memiliki kemungkinan untuk menghasilkan uang atau menghasilkan capital gain itu sangat besar. Ya. Tetapi juga disertai dengan kemungkinan untuk mengalami kerugian yang eh, cukup besar juga. Tapi ada yang lebih buruk lagi. Apa yang lebih buruk lagi? Yaitu sampai tidak bernilai. Jadi sampai nol. Itu jika di saham. Nah, lalu bagaimana jika di obligasi? Nah, kalau di obligasi, Anda itu akan mendapatkan keuntungan itu hanya dari kupon dan juga mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli. Sedangkan risiko yang Anda tanggung itu hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Ya, kecuali negara atau perusahaan yang Anda beli obligasinya itu mengalami kebangkrutan. Maka Anda akan namanya rugi. Bagaimana sih kalau saya ingin berinvestasi tapi ingin tahu ini nanti ketika saya beli sahamnya tidak ada risikonya, saya membeli sahamnya bakalan minim risikonya. Ya, kalian harus tahu dulu profilnya. Apakah perusahaan ini worth it untuk dibeli sahamnya atau enggak? Jadi kalian harus melihat dulu uh, nilainya dari perhitungannya itu pasti bisa dilihat apakah ini lagi turun, apakah ini lagi naik. Itu kalian harus melihat. Karena enggak semua ketika kalian berinvestasi dan kalian membeli sebuah saham di sebuah perusahaan ya, membeli saham di sebuah perusahaan, lalu kalian akan yakin kalau uangnya banyak. Nah, bagaimana risikonya nanti? Kan sudah saya jelaskan tadi kalau risiko itu pasti ada, kalau berinvestasi itu pasti ada risikonya ya, apalagi di saham. Ya memang uangnya kalau bisa mendapat capital gain besar, tapi kerugiannya juga besar juga. Nah, kalian harus tahu dulu, kalian harus benar-benar belajar bagaimana sih perusahaan ini, apakah worth it sahamnya saya beli, bagaimana perusahaan ini, apakah worth it sahamnya saya beli, perusahaan ini. Nah, seperti itu.
kalian harus bener-bener belajar dulu. Jadi kita nggak bisa asal, oh saya membeli ini, saya membeli ini. Nah, itu harus bener-bener dipelajari. Jadi kita nggak boleh asal ya untuk membeli sebuah saham. Kalian harus tahu juga apa sih itu portofolio. Ya, portofolio itu adalah kumpulan berbagai aset. Ya, dalam hal ini difokuskan pada aset saham yang dimiliki oleh seseorang dengan harapan dapat memberikan kesejahteraan yang paling maksimum selama investment horizon atau holding period. Itu portofolio itu. Nah, itu sebelum kalian berinvestasi itu setidaknya kalian membuat portofolio dulu. Nah, bagaimana caranya membuat portofolio itu? Nah, idealnya ya komposisi portofolio saham itu yang bagus itu adalah apabila portofoliomu itu diisi dengan saham-saham yang memiliki perbandingan risiko dan return yang seimbang atau risk and reward yang seimbang, risk dan reward ya. Jadi eh, pendapatannya eh, resikonya sama pendapatannya itu seimbang, jadi nggak ada yang naik nggak ada yang turun. Itu kalian harus melihat itu dulu dari kaliannya sendiri dulu, karena kalian harus melihat kalian itu tipikal orang yang kayak apa. Apakah apakah orang yang cepat ingin mendapatkan capital gain yang cepat dengan membeli sebuah saham, atau hanya yang penting saya dapat meskipun sedikit-sedikit dengan membeli obligasi. Kalian harus melihat itu juga. Nah, karena kebanyakan orang inginnya memang cepat ya. Kebanyakan orang, saya tak membeli ini, nanti pasti naik, tapi ternyata turun. Nah, itu risiko-risiko yang harus kalian pertimbangkan. Jadi nggak semudah itu kalian jika ingin berinvestasi. Makanya perlunya uh, membuat portofolio itu tadi. Nah, dengan apa? Yaitu tadi kalian harus membandingkan risk and reward-nya itu tadi. Nah, ya mungkin cukup jelas ya dengan apa yang saya katakan tadi, dengan sedikit informasi dan sedikit penjelasan tentang apa itu pasar modal, apa itu portofolio, bagaimana cara membuat portofolio. Karena itu memang dasarnya itu kalian harus tahu dulu. Jadi nggak sekedar kalian contoh nih ya, eh, investasi di reksadana karena yang terkenal kan aplikasi itu kan ya, terus langsung membeli sebuah saham. Nah, apakah kalian yakin sih langsung melakukan hal seperti itu? Kan pastinya kan kalian harus punya, oh ini nanti bakalan naiknya tinggi nggak sih ya, oh ini nanti naik apa turun ya, oh ini nanti dapat capital gain apa enggak ya, ini nanti gini enggak ya. Nah gitu. Jadi memang nggak semudah apa yang dipikirkan. Kita harus memikirkan resikonya, kita harus memikirkan nanti kalau terjadi apa-apa ya resiko itu tadi. Karena memang yang ditakutkan seorang investor itu memang resikonya ya. Karena banyak ya investor-investor pemula itu memakai uangnya itu bukan uang dingin, tapi uang panas. Jadi uang yang penting itu digunakan untuk investasi. Padahal itu jangan sampai terjadi hal seperti itu. Karena apa? Kalian memakai berinvestasi itu jangan pernah sekali-sekali memakai uang yang panas. Harus pakai yang dingin. Karena bisa kita katakan kalau kita setelah berinvestasi anggap saja uang kita hilang. Lah kok gitu? Iya, karena apa? Kita nggak bakalan tahu uang kita itu nanti naik, bertambah atau malah berkurang. Nah, itu yang harus kalian perhatikan. Ya, mungkin sementara itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang jika ada kekurangan dan mungkin tidak ada kelebihan ya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya Ozi di sini. Terima kasih dan bye.